Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang kisi-kisi soal untuk retaker. Selamat membaca. Soal ini kami buat agar untuk memudahkan teman-teman dalam belajar untuk menghadapi retaker selanjutnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Indikator kisi-kisi yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, yaitu dalam rangka sikap nasionalisme. Nomor 1. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada kepala sekolah. Maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan si X adalah A. Diam saja, karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapat masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D. Meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Nah, jadi jawabannya yaitu E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusinya. Soal nomor 2. Soal ini sudah ada jawabannya ya. Jika teman-teman ingin menjawab dengan jawaban yang lain, maka teman-teman bisa menjawab atau berkomentar di kolom komentar. Tapi sebelum itu saya bacakan soal nomor 2 dulu ya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru di marka jalan. Anda akan melakukan apa atau apa yang akan Anda lakukan? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Terakhir, E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Nah, jawaban di sini sudah ditandai dengan warna kuning, yaitu C. Soal nomor 3. Pada acara Tiraktan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? A. Menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan kemerdekaan. B. Tegakkan hukum menuju Indonesia Jaya dengan alasan persoalan bangsa Indonesia, terutama budaya korupsi, lebih banyak disebabkan karena lemahnya penegakan hukum. C. Kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. D. Peran orang tua dalam mentaati hukum dengan alasan taat hukum
adalah bagian dari mengisi kemerdekaan dan harus dimulai dari keluarga. Warga taat hukum masyarakat damai dengan alasan agar warga selalu taat hukum sehingga kedamaian masyarakat tetap terjaga. Nah, jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah berapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu sebagai guru. A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga negara terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Ya, menurut saya jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5, indikator visi-visinya mempertahankan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, yaitu masih dalam sikap nasionalisme. Soal nomor 5 kita baca ya. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual agamanya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lainnya. Ya, jawabannya adalah E. Soal nomor 6, di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasehatinya siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Nah, jawabannya adalah A ya. Soal nomor 7.
Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang itu yang kurang logis, B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik, C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain, D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya, E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Nah, jawabannya sudah ada ya, yaitu E, teman-teman. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jawabannya sudah ada ya, yaitu E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nomor 9. Indikator kisi-kisinya yaitu menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, yang termasuk sikap patriotisme. Soalnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan yaitu strategis dalam pembelajaran SD. Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut yaitu A. Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela atau penarik dalam pembelajaran di SD. B. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan wahana yang efektif mengembangkan nilai karakter pada siswa. C. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD menekankan pada pemberian pengetahuan tentang bahasa pada siswa. D. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran lain. Kemudian E. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Jawabannya di sini yaitu E ya, teman-teman. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Nomor 10. Indikator kisi-kisinya yaitu mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sikap ini termasuk sikap patriotisme. Baiklah, sekarang kita akan membaca soalnya ya. Soal nomor 10 ini. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Misalnya, 1. Ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun pos kamling. 2. Saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. 3. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Nah, sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari A. Menciptakan kerukunan umat beragama, B. Melestarikan budaya, C. Memelihara nilai-nilai luhur, D. Menghormati nenek moyang, E. Saling menghormati dan tolong menolong. Jawabannya yaitu E. Saling menghormati dan tolong menolong. Terima kasih sudah berkunjung dan belajar bersama. Nanti kita sambung belajarnya di part 2 ya teman-teman.
kita belajarnya sedikit-sedikit saja dulu. Maklum kalau sudah agak udah berumur, otaknya jangan terlalu dipaksa ya. Belajarnya 10 soal dulu, nanti part 2 lagi 10 soal. Oke, jangan lupa subscribe Uswah Kreatif ya teman-teman. Terima kasih.